siswa kelas 12? Iya Bu, saya kelas 12 IPA sekelas dengan Rani Bu. Apakah sebelumnya dia sudah pernah datang ke ruangan ini? Belum Bu, ini pertama kalinya ke rumah mereka Bu. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem Bu dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu takut, teman-temanmu yang lain banyak juga yang sering datang ke ruangan ini. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor, tugas ibu memberikan layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya Bu. Menurut kamu, apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya Bu, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Sebenarnya apa yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif dalam mengungkapkan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh seperti itu Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini Bu. Tapi saya merasa ragu Bu, jangan sampai teman saya tahu Bu. Oh, soal itu, Dian tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang dihadapi. Jadi, Dian tidak perlu khawatir, ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh begitu ya Bu. Baik, sebelum kita mulai membahas masalah Dian, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit cukup untuk melakukan proses konseling? Iya Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Nah, sekarang coba Dian ceritakan masalah yang sedang Dian hadapi. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi guru-guru Bu. Sering dimarahi, kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba Dian ceritakan hal-hal apa saja yang membuatmu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les Bu. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR Bu. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja. Iya Bu, kalau saya bosan saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas Bu. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri Bu. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantinya dengan bangun lebih awal juga, misalnya bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur awal, kamu tetap bangun seperti biasa dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak tepat Bu. Tapi itu membuat saya merasa nyaman Bu. Saya sadar seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ikut ujian Bu. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian. Tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal ujian Bu. Terus, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar Bu. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian Bu. Jadi dia merasa tertekan menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman saya akan menjauhi saya Bu. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, Dian mulai bosan belajar karena jadwal belajar terlalu padat. Namun Dian merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya Bu, betul.
Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja, apalagi di usia kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan apa yang membuat dia lebih bersemangat. Biasanya saya mendengarkan musik Bu, jalan-jalan dengan teman saya atau nonton di bioskop Bu. Nah, dia sudah tahu hal yang membuat dia bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar Bu. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu rasa sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukan dengan sungguh-sungguh rencana tersebut? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi Bu. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah siswa yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar saya laksanakan dengan baik Bu. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Dian sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal kamu mengatakan bahwa prestasimu menurun. Semua itu diakibatkan karena kamu merasa jenuh dengan jadwal pelajaran yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika kamu mulai bosan belajar. Bagaimana? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dan belajar Bu. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaannya Dian sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar Bu. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri. Jangan sungkan lagi ya untuk datang menemui ibu jika kamu sedang memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin kembali ke kelas Bu. Assalamualaikum.